Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Pravadwira dengan NIM B11 2021 07359. Saya Indra Maulana dengan NIM B11 2021 073. Saya Muhammad Zulfan Maulana dengan NIM B11 2021 07356. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan atau keratain dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, tetapi prakteknya UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity, ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian awal demokrasi di Yunani. Yang pertama pemilihan langsung atau direct demokrasi, 300 suara dalam satu negara, dan hanya warga resmi yang berhak melakukan pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Yang kedua, dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Zulfan. Magna Carta 1215 Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi Eropa Barat. Reformasi di Eropa Barat juga dikenal sebagai Reformasi Protestan, merupakan gerakan agama besar pada abad ke-16 yang bertujuan untuk mereformasi gereja Katolik. Meskipun dimulai dengan niat baik untuk memperbaiki praktik gereja yang dianggap korup atau menyimpang, gerakan ini akhirnya memicu konflik besar yang berujung pada perang antara kerajaan-kerajaan dan agama. Renaissance Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak positif yaitu kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Dampak negatifnya yaitu sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara. Diktator. Yang pertama, diktat diktator Borgias. Pemerintahannya dikendalikan oleh kelas Borgias. Kedua, dikta, diktator proletar. Pemerintahannya dikendalikan oleh kelas pekerja atau proletariat. Parlementer, pemerintah dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Presidensial, presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Referendum, pemerintah sebagai badan pekerja dari parlemen. Campuran, menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Hendra. Selanjutnya ada bentuk demokrasi. Yang pertama ada pemerintahan monarki, yaitu dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam. Yang pertama ada monarki absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlemen. Contohnya Jepang, Inggris, dan India. Selanjutnya ada pemerintahan republik atau presidensial, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Contohnya Indonesia dan USA. Selanjutnya ada kekuasaan dalam pemerintahan. Yang pertama adalah John Locke tahun 1632 sampai 1704, bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan federatif. Yang kedua ada Montesquieu dari tahun 1689 sampai 1955 yang disebut trias politika, yaitu antara lain kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartean ada 3 sistem, yaitu poliparty system, biparty system, monoparty system. Lalu sistem pemerintahan negara ada 4 sistem. Yang pertama pemerintahan diktator atau borjuis dan proletar. Yang kedua sistem pemerintahan parlemen. Yang ketiga pemerintahan presidentil. Dan yang terakhir pemerintahan campuran. Demokrasi parlemen pada tahun 1945 sampai 1959 dengan ciri-ciri didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Lalu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 dengan ciri-ciri dominasi presiden, perang parpol, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, menampilkan aspek demokrasi rakyat. Lalu ada demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998, atau kita sebut Orde Baru, dengan ciri-ciri sistem presidentil, landasan formal PS, Undang-Undang Dasar, dan ketetapan MPR. Lalu peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain, dan Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Lalu ada demokrasi Pancasila pada tahun 1999 sampai sekarang, atau disebut Orde Reformasi, dengan ciri-ciri multipartai politik yang menonjol. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja, setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Dan yang terakhir berusaha mengembalikan pertimbangan antara kekuatan antara lembaga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terus balik.